Oke. Pertanyaan berikut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat di dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apakah berarti kita dapat bisa mengontrak berulang-ulang atau terus-menerus tanpa batas waktu? Keadaan kontrak biasa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi karyawan tetap. Hal ini berarti tidak ada job security atau kepastian bekerja bagi karyawannya. Ya. Baik. Periode batas waktu kontrak yang awalnya ada dalam pasal 59 di Undang-Undang 13 memang ada dilakukan perubahan menurut Undang-Undang 11 2020. Jadi ada dua kelompok besarnya akhirnya ya. Dan itu diatur detail di dalam PP 35 2021. Dalam PP 35 2021 memang di sana ada mengatur mengenai batas waktu kontraknya, yaitu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Ini yang kita perlu pegang semua. 5 tahun. Tapi itu belum titik. 5 tahun di dalamnya sudah termasuk perjanjian kerja pertama dan perpanjangannya. Ya. 5 tahun di dalamnya sudah termasuk perjanjian kerja pertama dan perpanjangan. Ya. Nah, sehingga ini bisa langsung menjawab bahwa kontrak itu PKWT memang nggak dikontrak berulang-ulang atau terus-menerus. Ada batas waktunya 5 tahun. Ya, tapi 5 tahun itu di dalamnya sudah ada perjanjian kerja pertama dan perpanjangannya. Nah, berapa lama perjanjian kerja pertama dan berapa lama perpanjangan itu tidak diatur. Jadi terserah, yang penting totalnya semua 5 tahun. Nah, ternyata ini dalam praktek teman-teman di luar sana masih ada yang salah menafsirkan lagi. Mereka bahkan bilang, oke 5 tahun ya, berarti aku bisa bikin 6 bulan, 6 bulan, 5 tahun. Nggak boleh. Dicicil-cicil. 6 bulan, berarti berapa kali itu? 10 kali kan berarti, ya kan? Sampai total 5 tahun. Itu nggak boleh. Minimalkan resiko. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena pada saat kita kembali ke klausa di PP 35 2021 tentang jangka waktu 5 tahun tadi, perhatikan kalimatnya, 5 tahun di dalamnya termasuk perjanjian kerja pertama dan perpanjangannya. Perjanjian kerja pertama dan perpanjangannya. Kira-kira ada berapa perjanjian? 2. Hanya pertama dan perpanjangannya. Di sana nggak disebutkan perjanjian kerja pertama dan perpanjangannya, atau dan beberapa perpanjangannya. Nggak ada. Nggak ada kata beberapa. Nggak ada. Jadi dan single. Kedua, ketiga. Berarti itu menunjukkan bahwa itu tunggal, satu. Berarti perjanjian kerjanya pertama itu berarti 1, kemudian perpanjangannya berarti 1 juga. Sudah gitu. Jadi nggak ada 6 bulan, atau 1 tahun Pak sampai 5 kali, kan 5 tahun juga. Jadi bukan itu. Parameternya itu bukan 5 tahun titik. Karena berasumsi maksimal 5 tahun. Itu yang salah. Ya, itu mengenai batas waktu. Nah, tapi ternyata belum titik nih. Yang saya sebutkan tentang 5 tahun itu adalah salah satu kelompok PKWT. Tapi dalam menariknya di dalam UU CK, Undang-Undang 11 2020 itu membagi PKWT itu ada 2 kelompok besar. Ya, ada 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama inilah yang diatur di dalam PP 35 2021 yang tadi 5 tahun di dalamnya termasuk perjanjian kerja pertama dan perpanjangannya. Itu yang kelompok pertama yang diatur. Yang kelompok kedua di dalam PP 35 2021 sayangnya tidak diatur. Nah, yang kedua ini apa sih? Bagaimana? Jadi saya menafsirkan menjadi 2 kelompok karena ternyata di klausa pasal di dalam Undang-Undang 11 2020 di sana ada pasal yang dengan tegas menyebutkan begini nih, kurang lebih ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga bunyi pasalnya tentang PKWT-nya di undang-undang ya, bukan PP. Di sana disebutkan jangka waktu PKWT ditentukan dalam perjanjian kerjanya. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian kerjanya, kurang lebih begitu. Jadi di kalimat ini kan sama sekali tidak menunjukkan jangka waktu kan Pak? Nggak diatur. Nggak ada jangka waktunya. Artinya kalau kita menafsirkan pasal ini
khusus ayat ini, maka sejatinya PKWT itu bisa lebih dari 5 tahun. Ya kan? Kalau saya bikin 15 tahun salah apa enggak? Enggak, dasar hukumnya ini pasalnya. Nah, kemudian ada kelompok itu bunyi kalimat dalam undang-undang nih Pak. Kemudian ayat berikutnya masih di undang-undang, di sana disebutkan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Maka muncullah PP 35 2021 yang ngatur salah satunya tadi kelompok yang 5 tahun tadi. Ya kan? Nah, pertanyaannya, ada sebagian teman yang menafsirkan, ya sebenarnya nggak masalah kan Den, karena toh itu artinya sudah diatur lebih lanjut dalam PP 35. Lebih lanjut dalam PP 35 disebutkan bahwa itu hanya 5 tahun. Di dalamnya ada perjanjian kerja pertama dan perpanjangan. Sudah selesai, nggak ada masalah lain. Dan saya tidak menafsirkan seperti itu. Kenapa? Karena antara ayat yang di atas yang menyatakan ditentukan jangka waktu ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian kerja dengan ayat di bawahnya, ayat bawahnya itu bilang ketentuan lebih lanjut. Ya kan? Artinya ketentuan lebih lanjut ini artinya menjelaskan ayat sebelumnya dan tidak boleh bertentangan dengan ayat sebelumnya. Kan begitu tuh, lebih lanjut. Kecuali bilangnya ketentuan lain atau yang menggantikan dan sebagainya, yang memberikan kesempatan untuk mengganti ayat di atas. Berbeda ya? Nah, itu berbeda. Tapi kan kalimatnya bilang ketentuan lebih lanjut. Kalau ketentuan lebih lanjut nggak boleh bertentangan. Lah yang di atas saja bilang ditentukan dalam jangka waktu, dalam perjanjian kerja, berarti kan terserah para pihak. Kok berani-beraninya PP 35 mengatur cuma 5 tahun? Ini kalau saya ngomong dari satu sisi ya. Saya misalkan dari sisi perusahaan, kemudian saya pengen bikin kontrak 8 tahun. Salah Dan, di mana salahnya? Kan begitu. Dan itu sama sekali nggak diatur loh lebih di dalam PP 35 membahas tentang ayat itu. Tidak memberikan batasan ya. Nah, jadi artinya spesifik waktunya. Sehingga itu yang membuat saya mengambil kesimpulan ada 2 kelompok. Ada kelompok PKWT yang diatur hanya 5 tahun tadi. Kemudian ada kelompok PKWT yang terserah nih, ya kan? Di sana ditentukan sendiri oleh para pihak. Kemudian apabila belum selesai dilakukan perpanjangan. Itu ada dalam PP 35 ada ketentuan itu. Nah, di situ nggak menyebutkan batas waktu. Nah, ini yang menarik nih. Sedangkan di sisi lain nih, mohon maaf, pada saat propagandanya Undang-Undang 11 2020, beberapa anggota dewan yang terhormat yang terlibat dalam pembuatan undang-undang ini, mereka kan salah satunya menggembar-gemborkan bilang bahwa salah kalau ada yang bilang bahwa PKWT itu tidak terbatas. PKWT itu terbatas cuma 5 tahun. Siapa yang bilang gitu kan? Siapa yang bilang bisa lebih? Itu salah satu propaganda yang saya ingat tuh di media-media. Jadi mereka berkeras bahwa hanya 5 tahun, nggak bisa lebih. Tapi ternyata dalam PP-nya, dalam undang-undangnya kalimatnya begitu. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian kerja. Jadi terserah para pihak kan Pak. Jadi tafsirkan itu berarti tidak ada batasan. Ada batasannya. Justru keliru kalau PP 35 memberi batasan 5 tahun. Jadi begitu penafsirannya. Ini kan? Jadi catatan sebenarnya untuk bapak-bapak yang memang di di gedung sana gitu ya, yang memangnya pemerhati terhadap nasib teman-teman para pekerja, para karyawan dan buruh gitu ya. Artinya bagaimana melihat potensi-potensi yang terjadi gitu ya, melakukan preventif dampak-dampak yang muncul gitu ya terjadi, apakah itu memunculkan pergesekan atau kepentingan-kepentingan di mana bisa jadi malah merugikan ya. Sangat Pak. Kalau ini sangat. Maka kalau ayat yang tadi berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja, maka pertanyaan ini valid. Karyawan kontrak berarti bisa diberlakukan seumur hidup dong Pak, nggak pernah diangkat jadi karyawan tetap, kan begitu. Itu kan bicara masalah insecure kan tadi kan, bagaimana ada job security, kepastian statusnya dari teman-teman pekerja. Jadi itu akan dari mungkin ada pihak atau pihak pembuat undang-undang atau tadi yang ada di media itu, di media massa tadi itu, dia akan bilang bahwa kan kesepakatan para pihak, katanya gitu kan. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja. Kita sudah diajarin dari awal. Yang namanya perjanjian kerja itu adalah sebuah kesepakatan yang bersifat semu. Semu Pak.
Kenapa disebut semu? Karena perjanjian kerja itu lebih banyak didominasi bargaining power-nya oleh pengusaha, oleh pemberi kerja. Pak Yunus, Bapak diterima bekerja dengan gaji 200 miliar sebulan. Ya kan? Pak Yunus nggak mau saya maunya cuma 100 miliar. Nggak mau perusahaan. Saya maunya bayar 200 miliar. Saya nggak mau 100 miliar. Kalau nggak mau, Bapak nggak usah kerja. Karena Bapak butuh kerja, ya udah deh gue terima 200 miliar. Sepertinya tidak memberikan pilihan.